Oke, salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi di lanjutan topik kita. Setelah kadar zat, kita masuk ke sifat koligatif larutan. Atau saya tulis di sini sifat koligatif larutan yang pertama. Ini nanti membahas untuk larutan non elektrolit. Itu dia. Jadi di pertemuan kedua nanti, di pertemuan berikutnya kita akan membahas untuk larutan elektrolit. Di kelas 10 sudah dipelajari. Oke, sifat koligatif larutan. Yang pertama kita bahas dulu sebentar definisinya. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada atau yang hanya bergantung pada, tergantung pada siapa? Pada jumlah. Jumlah siapa? Partikel. Jumlah partikel zat terlarut. Oke, ini definisinya. Jadi, kalau sama jumlah partikelnya, sifat koligatif larutannya pasti sama. Oke. Kemudian, tengok, saya buat di sini contoh sederhananya. Misalkan ada NaCl 0,1 molar. Terus ada glukosa, rumusnya C6H12O6 0,2 molar. Kalau nanti dihitung yang dua ini jumlah partikelnya sama. Berarti kesimpulan gini, kalau jumlah partikelnya sama, ini dia. Sifat koligatifnya pasti sama. Oke, kenapa jumlah partikelnya sama? Jangan lupa bahwa NaCl ini akan berubah menjadi ion-ion. Ionnya ion apa? Na positif, Cl negatif. Kan dua ionnya. Kalau dua ionnya berarti pengalinya 2. 2 kali 0,1, 0,2 molar jumlah partikelnya. Kemudian kalau si glukosa ini tidak terion. Dia terpecah menjadi molekul-molekulnya aja. Tidak terion. Jadi dia tetap sebanyak 0,2 molar. Itu dasarnya, itu penjelasan ke sana. Kemudian kita sekarang masuk ke sifat koligatif larutannya. Jadi saya singkat di sini SKL. SKL, sifat koligatif larutan, ada 4 buah. Nah, sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama adalah penurunan. Penurunan siapa? Penurunan tekanan uap. Disimbolkan dengan delta. Delta itu penurunan, perubahan. Boleh kenaikan, boleh penurunan. Gitu dia. Oke, penurunan tekanan uap. Berarti kesimpulan P itu disimbolkan dengan tekanan uap dalam hal ini. Oke. Selanjutnya, penurunan tekanan uap. Masalah tekanan uap kira-kira seperti ini. Misalkan sebuah zat pelarut, misalkan air, dimasukkan dalam ruangan tertutup pada suhu tertentu. Maka nanti pada suhu itu dia sebagian akan berubah menjadi uap. Jadi bisa nanti diukur tekanannya, tekanan ruangan itu. Dengan catatan suhunya tadi suhu tertentu. Jadi bisa ditentukan tekanan uapnya. Itulah yang disebut tekanan uap si air tadi. Air biasanya pelarut, atau boleh kita bilang tekanan uap pelarut murni, tidak ada yang lain di sana. Jadi boleh yang pertama kita buat dulu keterangannya. P atau tekanan uap. Ini dasarnya ya. Tekanan uap pelarut. Tekanan uap pelarut. Pelarut apa? Pelarut murni. Tekanan uap jenuh pelarut murni disimbolkan dengan P0. Gitu. Ingat, itu dasar 1. P0 tekanan uap pelarut murni. Kemudian ada lagi tekanan uap setelah ditambah zat terlarut nanti.
tekanan uap larutan disimbolkan dengan P. Jadi kira-kira gini, tadi air dimasukkan dalam ruang tertutup pada suhu tertentu, dia akan mempunyai tekanan uap. Kemudian kalau seandainya kita masukkan zat terlarut ke dalamnya, maka nanti si zat terlarut ini bercampur yang tidak mudah menguap, maka dia nanti akan mengikat si pelarut lebih kuat. Artinya yang berubah menjadi uap lebih sedikit. Kalau berubah menjadi uap lebih sedikit akibat gaya tarik-menarik antara zat terlarut dengan pelarut, sehingga jumlah uapnya sedikit, maka tekanan uapnya pasti turun. Makanya disebut penurunan tekanan uap. Jadi boleh kita tuliskan di sini, penurunan tekanan uap atau delta P sama dengan tekanan uap mula-mula dikurang tekanan uap pada akhirnya, maksudnya setelah ditambah zat terlarut. Jadinya delta P sama dengan tekanan uap mula-mula, berarti kan belum ada zat terlarut, berarti pelarut murni P0 dikurang akhir, maksudnya yaitu si larutan. Inilah rumusnya, delta P sama dengan P0 dikurang P. Ini rumus yang pertama. Tentang penurunan tekanan uap, pertama sekali dikemukakan oleh si Rolle. Oleh Rolle bilangkan seperti ini. Rolle bilangkan bahwa ini untuk non-elektrolit ya, udah kita bahas tadi. Rolle bilangkan bahwa tekanan uap larutan itu sama dengan tekanan uap pelarut murni dikalikan dengan apa itu XP? Iya, fraksi mol pelarut. Oke. Kemudian setelah itu jangan lupa yang kemarin-kemarin, fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Maka fraksi mol pelarut bisa kita ganti dong. Jadi, tengok ya, bentar. Fraksi mol terlarut tambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Maka ini fraksi mol pelarut sama dengan 1 dikurang fraksi mol terlarut. Ayo kita gantikan kemari. Oke, ini rumus yang dibuat oleh si Rolle. Oke, kita substitusikan ini yang di dasar, yang kadar kimia, kadar zat kemarin. Maka P sama dengan P0 dikali XP, yaitu apa? 1 dikurang fraksi mol zat terlarut. Oke, masukkan P sama dengan P0 kali 1, P0, kemudian dikurang P0 kali XT, P0 fraksi mol terlarut. Kemudian kita pindah ini kemari, P dikurang P0 sama dengan minus P0 dikali fraksi mol terlarut. Oke, selanjutnya bisalah ini sama-sama kita kali negatif lah, ini kali negatif. Kita kalikan semuanya dengan negatif, mainkan matematikanya. Jadi kira-kira kayak mana? Ini jadi negatif P tadi apa? Tekanan uap larutan ditambah P0 sama dengan, ini jadi positif, negatif kali negatif kan positif, P0 dikali fraksi mol terlarut. Atau kita rubah dulu ini bentar, P0 dikurang P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut. P0 dikurang P, apa itu tadi? P0 dikurang P, ini dia. P0 dikurang P itu sama dengan delta P. Delta P yaitu penurunan tekanan uap. Jadi kita gantilah ini. Jadi delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut. Inilah rumusnya lagi tambah. Gitu dia. Jadi delta P sama P0 kurang P, delta P sama dengan P0 XT, atau P sama dengan P0 XP. Gitu dia. Oke. Kemudian kalau sudah dapat ini, maka kita masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya. Tekanan jenuh uap air
tekanan jenuh uap air. Air di situ sebagai pelarut. Gitu. Oke, saya baca dulu. Tekanan jenuh uap air pada pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Jika ke dalam 90 gram air dilarutkan, berarti ini pelarut, ini zat terlarut, dilarutkan 18 gram glukosa, mR-nya 180. Yang diminta penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan adalah berapa? A sekian, B, dan seterusnya. Oke, kalau sudahnya seperti itu, tengok kemari. Penurunan tekanan uap larutan. Yang ditanya penurunan, berarti ini penurunan delta P. Langsung kita jawab seperti yang diminta. Oke, jadi langsung aja. Apa yang ditanya, itu langsung tuliskan. Tidak usah diketahui. Dan nanti semua data yang di sini mendukung itu. Dan jadi penyelesaiannya kira-kira seperti ini. Tengok, yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah delta P. Delta P sama dengan apa rumusnya tadi? P0 kali bukan. P0 dikurang P. Nggak ada di sini dibuat P. Yang ada hanya P0, yaitu 23,76. Kan P0 itu untuk pelarut. Pelarutnya adalah si air. Gitu dia. Sudah? Jadi tidak bisa ini kita gunakan. Ada dua rumus ini. P0 kurang P. P0 dikali fraksi mol terlarut. Oke, otomatis ini kita pilih. Karena tidak ada di sana tekanan uap larutan. Seandainya ada tekanan uap larutan, ya langsung kurangkan. Ini sama tekanan uap larutan itu. Tapi karena nggak ada, berarti otomatis satu-satunya rumus ini yang kita gunakan. Delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut. P0 ada, ini dia 23,76. Fraksi mol terlarut. Sudah? Ayo, sebelum ke sini mari kita bahas dulu sebentar fraksi mol zat terlarut. Fraksi mol zat terlarut pertemuan yang sebelumnya. Berarti apa? Mol terlarut dibagikan dengan siapa? Mol terlarut ditambah mol pelarut. Rumus mencari mol gram per ml. Kan gitu. Siapa di sini zat terlarut? Siapa yang dilarutkan? Si glukosa. Pelarutnya air. Berarti kira-kira gini nih. Mol glukosa per mol glukosa ditambah mol pelarutnya, mol air. Oke, berarti langsung aja ya kita masukkan gramnya si glukosa. Gramnya si glukosa ada 18 gram bagikan dengan mR-nya. mR-nya 180 per mol terlarut. Kan sama aja nih kemarin. Berarti 18 per 180 ditambah mol si pelarut air, gram per ml air. Airnya 90 gram. 90 gram per mR-nya 18. Oke, bagikan dengan 18 sama dengan, sengaja ini saya pisah ya, karena di pertemuan sebelumnya belum ada kita bahas tentang mencari fraksi mol. 18 bagi 180 0,1 per 0,1 ditambah 90 bagi 18. Ini kemarin setengah. 10 bagi 2 sama dengan 5. Atau lanjutkan 0,1 per 5,1. Kayaknya kurang enak. Kali 10 masing-masing. Berarti jadi 1 per 51. Inilah fraksi mol terlarut. Oke, kita kembalikan ini kemari. Setelah dapat. Sudah? Akhirnya setelah kita kembalikan hasilnya ini jadi gini. Delta P sama dengan P0-nya tadi berapa? 23, berapa?
kali fraksi mol terlarut 1/51. Sebenarnya soal ini soal simak UI, makanya angkanya agak jelek. Biasanya kayak gitu, soal-soal simak UI ini tahun 2010. Oke, jadi kira-kira gini, kalau 100 bagi 5 atau 100 bagi 50, 2 kan gitu. 150 bagi 2, 10 bagi 50, 0,2. 1/51 kira-kira berapa? 1 dibagi 51 kira-kira 0,02. 0,02 atau jadinya sama dengan, ini main kira-kira kita ya, 23,76 dikali dengan 0,02. Kira-kira mana jawaban yang cocok kemari? 0,02 alias kan boleh kita tulis ini, kita pindahkan jadinya 0,2376. Ini kita bagi 100, ini kali 100 kali 2 sama dengan berapa hasilnya? 0, iya berkisar 0,4 sekian-sekian. Kan cuma satu pilihannya di sini. Cuma satu pilihan yang 0,4, yaitu siapa? Si C. Jadi jawabannya adalah C. Inilah contoh soal simak UI, memang sih 10 tahun yang lalu. Oke, itu contoh untuk penurunan tekanan uap. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Yang pertama sudah penurunan tekanan uap. Sifat koligatif larutan tadi kan ada 4. Maka yang kedua, sifat koligatif larutan yang kedua. Yang kedua adalah penurunan. Sama juga. Penurunan titik. Penurunan titik beku. Atau disimbolkan dengan delta TF. Sebagian buku mau menuliskan delta TB. Ya terserah, B maksudnya beku. Sebenarnya F secara umum. Delta TF, F berasal dari kata freeze. Freeze maksudnya membeku. Freezing point, titik beku gitu, atau TF. Gitu dia. Oke, penurunan titik beku. Jadi kalau ditanya titik beku adalah suhu pada tekanan tertentu di mana suatu zat berubah wujud dari cair menjadi padat. Itu dia. Contoh, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, mulai sebenarnya sih 0,14 sekian. Gitu dia. Tapi dengan catatan harus pada tekanan pada 760 mm Hg atau 1 atm. Gitu dia. Oke. Kemudian selanjutnya kira-kira gini. Itu titik beku yang tadi. Jadi boleh ini dirumuskan. Nanti akan muncul TF 0. Macam di fisika 0 itu mula-mula. Jadi kita buat di sini. TF0 adalah titik beku. Titik beku pelarut murni. Titik beku pelarut murni. Maksudnya belum ada zat terlarut di dalamnya. Kemudian ada lagi nanti TF. TF itu adalah titik beku. Titik beku setelah ditambah zat terlarut. Titik beku larutan. Gitu dia. Oke, hampir sama dengan yang ini tadi. Delta TF. Delta TF penurunan titik beku. Kan wajib titik beku, bolehlah kita tulis gini. Titik beku mula-mula dikurang. Titik beku TF itu titik beku. Titik beku akhirnya. Oke, berarti kan mula-mula sebelum ada zat terlarut. Berarti boleh kita sambungkan.
delta TF sama dengan TF mula-mula, berarti sebelum ada zat terlarut. Berarti apa? Pelarut murni, yaitu siapa? TF0. TF0 dikurang TF. Jangan lupa ya, ini sering TF0 jadi lupa. Berapa TF0? Ya kalau dia air, titik beku air 0, masukkan nanti 0 di sini. Oke, kemudian perumusan untuk delta TF udah dirumuskan seperti ini. Delta TF sama dengan KF dikali dengan M. Jangan lupa ya, ini udah makin banyak rumusnya nih, maka diulang-ulang. Oke, ada muncul di sini KF. Kalau M kan sudah kemarin. Yang kedua itu molalitas, gram per ml kali 1000 per pelarut dalam satuan gram. Oke, saya tambahilah di sini KF. KF adalah penurunan atau tetapan titik beku. Tetapan titik beku molal dari siapa? Dari si pelarut murni. Itu dia. Tetapan TET. Gitu ya. Tetapan. Kalau di kimia pokoknya setiap ada K itu konstanta tetapan. Tetapan titik beku molal pelarut murni. Gitu dia. Oke. Jadi kalau sudah ada ini untuk, jangan lupa ya, ini untuk larutan non elektrolit. Jadi nanti akan kita masukkan ke contoh soal tentang penurunan titik beku. Contoh soal. Oke, ini contoh soalnya. Dilarutkan 18 gram glukosa. Nanti kalau masalah MR udah ada tadi di sini. Dilarutkan 18 gram glukosa ke dalam 500 gram air. Jika kalor beku KF maksudnya 1,86 derajat Celcius per molal. Yang ditanya, titik beku larutan tersebut adalah dilarutkan ke dalam air. Saya ulang, dilarutkan ke dalam air, berarti pelarutnya air. Kalau ditanya, titik beku pelarutnya, ya titik beku air, yaitu 0 derajat Celcius. Emang berapa ATM rupanya ini? Kan nggak dikasih tahu, berarti dianggap yang normal-normal aja, yaitu 1 ATM. Oke, jadi yang ditanya, titik beku larutan tersebut. Berarti yang ditanya sebenarnya, yang ditanya dalam soal titik beku larutan. Apa tadi titik beku larutan? Nah ini dia, TF, titik beku larutan. Jadi yang ditanya adalah TF, langsung ya. TF sama dengan berapa? Tadi rumus yang kita tahu tidak ada rumus TF di sini ya. Tidak ada. Berarti kira-kira kayak gini. Delta TF sama dengan TF0. TF0 dikurang TF. Oke, yang ditanya tadi si TF, maka pindahkan TF sama dengan pindahkan ini kemari. Jadinya TF0 tetap dikurang delta TF. Jangan lupa TF0 yaitu pelarutnya air, yaitu 0 dikurang delta TF. Delta TF belum ada di dalam soal. Mari kita cari si delta TF. Oke, delta TF. Apa rumus satu lagi tadi tentang delta TF? Oke, delta TF sama dengan, jangan ini lagi, kan udah ada. Ini udah dipakai. Tinggal ini, satu lagi rumusnya. Delta TF sama dengan KF dikali molalitas M kecil. KF-nya tadi berapa? Ada dalam soal. 1,8. Nantilah satuannya ya. Kali molalitas. Apa rumus mencari molalitas? Ada gram-gramnya. Jangan mol per P lagi dalam satuan kilogram. Kan ada gramnya. Mainkan rumus yang di pertemuan kadar zat. Gram zat terlarut bagikan dengan MR
kalikan dengan 1000, bagikan dengan pelarut. Jangan lupa dalam satuan gram. Sama dengan 1,8 dikali gramnya berapa? Si terlarutnya 18. 18 gram per mr. Mr tadi ada di sini, mr glukosa 180 dikali 1000, ikuti rumus yang ini sekarang, per pelarutnya berapa gram? Siapa pelarut? Si air. Berapa? 500 gram per 500 gram. Oke, ini dia. Selanjutnya, bagikan. Mana yang bisa dibagikan di sini? Ini kemari. Ayo, 0,1. 0,1. Terus ini kemari 2. Berarti 0,2 dikali 1,8 sama dengan berapa? 0,36. Inilah delta TF-nya. Oke, kalau udah dapat delta TF-nya, masukkanlah kemari biar dapat kita. Oke, dikurang 0,36. 0 dikurang 0,36 sama dengan hasil akhirnya menjadi minus 0,36. Ini hasilnya titik beku larutan. Maka jawabannya adalah si B. Inilah jawaban untuk soal kita ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua. Satu tadi penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, maka yang ketiga adalah kenaikan titik didih. Oke, kenaikan titik didih. Tengok ya. Kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB. B maksudnya di sana boiling point, titik didih. Oke, kenaikan titik didih. Jadi kalau dibilang titik didih, definisinya kira-kira gini. Suhu pada tekanan tertentu, tetap seperti titik beku yang tadi. Suhu pada tekanan tertentu di mana suatu zat berubah wujud dari cair menjadi gas. Gitu dia. Oke, dirumuskan, kita buatkan langsung ya. Delta TB, kenaikan titik didih, perubahan titik didih dirumuskan sama dengan delta TB sama dengan TB ini agak terbalik, dikurang TB 0. Ini rumus yang pertama. Delta TB sama dengan TB dikurang TB 0. Dengan catatan TB adalah titik beku. Titik didih. Titik didih siapa? Titik didih larutan. Artinya setelah ditambah zat terlarut. Kemudian TB 0 adalah titik didih. Titik didih siapa? Titik didih pelarut. Jadi akan sama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika kita mau masak sayur, maka taruhkan airnya. Habis itu tunggu mendidih. Baru taruh garam. Baru sayurannya. Kenapa? Tunggu mendidih dulu 100 derajat Celcius. Akan beda halnya taruh air, masih baru ditaruh airnya, langsung taruh garam. Itu sudah mengalami kenaikan titik didih. Secara tidak sadar sebenarnya sejak dahulu sudah dipraktekkan mengenai kenaikan titik didih. Kenapa harus kayak gitu? Nanti kalau terlalu panas rusak mineral, vitamin yang ada dalam sayur. Oke, rumus kedua tentang kenaikan titik didih. Delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Hampir sama dengan yang tadi. Delta TF sama dengan KF kali M. Delta TB KB kali M, KBM. Gitu dia.
Oke, di sini ada yang perlu. KB hampir sama tadi. Ya, hampir sama dengan KF. Tapi di sini dibuat tetapan. Tetapan apa? Kenaikan. Kenaikan siapa? Kenaikan titik didih. Titik didih siapa? Molal. Maksudnya untuk setiap molal. Siapa? Pelarut. Gitu dia. Jadi nanti biasanya langsung KB sekian. Gitu dia. Kemudian M di sini tetap seperti yang titik beku tadi. Molalitas. Kemudian contoh soal. Sudah? Contoh soal. Biar kita buat satu soalnya. Oke, contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Larutan yang mengandung 20 gram zat non-elektrolit dalam 1 liter air. Air pelarut. Gitu. Ada zat non-elektrolit sebagai zat terlarut. 1 liter air. Rho air, massa jenis air 1 gram per mililiter. Berarti kalau 1 liter 1000 mililiter. Kalau 1000 mililiter ini berarti di sini 1000 gram. Kesimpulan, berarti airnya nanti 1000 gram. Gitu ya. Oke, atau kan udah terlalu capek ke rumus fisika. Rho sama dengan M per P. Maka M sama dengan Rho dikali V. Boleh juga sih. Oke. Katanya yang ada 20 gram di dalam air itu, katanya dia mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Gitu. Berarti kan setelah ditambah zat non-elektrolit, titik didihnya nggak 100 lagi, tapi 100,052 derajat Celcius. Berarti sudah naik titik didihnya. Oke, jika KB air sekian, maka yang ditanya kali ini bukan ditanya berapakah titik didihnya, ini titik didihnya udah dikasih tahu. Berapakah penurunannya? Nggak kayak gitu. Udah, atau kenaikannya. Yang ditanya adalah CMR, massa molekul relatif. Jadi boleh kita tuliskan kira-kira gini dulu. Sebentar. Tadi ini dilarutkan dalam air. Jadi boleh saya tuliskan di sini karena dalam air titik didih air pelarut murni sama dengan berapa? 100 derajat Celcius. Oke, mantap. Kemudian titik didih larutan. Titik didih larutan ada ini 100,052 derajat Celcius. Kesimpulan dari sini maka delta TB ada TB0, ada TB. Maka ini dia. Delta TB sama dengan TB ini 100, ini dikurang 100. Maka delta TB-nya sama dengan 0,052 derajat Celcius. Itu delta TB. Oke, setelah dapat ini, mari gunakan rumus itu lagi. Rumus ini yang kedua. Kan ini nggak mungkin ini bolak-balik. Oke, delta TB sama dengan apa rumusnya tadi? KB dikali molalitas. Dan setelah dapat yang ini baru kita masukkan kemari. Delta TB sama dengan KB molalitas tadi apa? Gram zat terlarut, massanya dalam satuan gram tetap ya, per mr dikali 1000 per pelarut dalam satuan gram. Oke, delta TB-nya kan sudah ada. Ini KB-nya mana? Ada. Gramnya ini. MR-nya ditanya. Kan MR. Oke, 1000. Pelarutnya 1 liter. Oke, jadi tinggal masukkan angkanya. Oke, delta TB sama dengan 0,052 derajat Celcius. Oke lah, satuannya belakangan. Oke, sama dengan KB-nya 0,52 dikali gramnya 20 gram per MR-nya ditanya, MR-nya yang ditanya kan gitu, dikali dengan 1000 bagikan dengan pelarutnya berapa tadi ya, jangan lupa ini tadi 1 liter
1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Kan massa jenisnya 1. Kalau massa jenisnya 1 berarti mililiternya sama dengan gramnya. Ini sama dengan berapa? 1000 gram. Gitu dia. Oke, ini ya. Oke, masukkan ke sana. Dibagi dengan 1000. Oke, dalam 1 liter tadi soalnya kan. Oke, silahkan, mari kita coret-coret, ya kan? Ini kemari, wis, jadi 1. Oke, kemudian ini bisa lagi sih, ini dicoret 0,052 atau nggak usah, nanti terlalu banyak coret-coretnya. 0,052 ini pindah kemari, jadi di bawah 0,52 sama dengan 20 per ml. Oke, selanjutnya barulah kita coret-coretan. Ini kemari, ini jadi 10, ini 1. Maka mr-nya sama dengan 10 kali 20. mr sama dengan 200. Oke, maka jawabannya adalah siapa? Jawabannya adalah C. Jadi nanti cobakan ke soal yang hampir sama-sama. Ya, maaf. Tadi C. Oh bukan. Jawabannya adalah C, E, yaitu 200. Oke, kemudian baru kita masuki yang keempat. Kan sifat koligatif larutan tadi ada 4, yaitu tekanan. Tekanan apa? Osmosis. Atau sering dibilang tekanan osmotik, sama aja, disimbolkan dengan pi. Tekanan osmosis, tekanan osmotik sama aja, itu disimbolkan dengan pi. Oke, selanjutnya osmosis. Kalau di biologi, osmosis adalah peristiwa perpindahan pelarut dari larutan encer ke larutan yang pekat. Itu osmosis. Oke. Tapi maksudnya di sini tekanan osmosis. Tekanan osmosis yaitu tekanan yang diperlukan agar osmosis jangan terjadi. Jadi maksudnya apa? Tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan agar zat pelarut tidak berpindah dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Itu definisinya. Dirumuskan kira-kira seperti ini. Tekanan osmosis sebenarnya penurunan dari hukum gas ideal, PV-nRT. Gitu dia. Tapi langsung aja kita tuliskan di sini. Tekanan osmosis P sama dengan M. M itu apa? Molaritas. Kemudian R. Kemudian T. P sama dengan mRT. Ini rumusnya. Jadi udah banyak rumus ya. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P sama dengan P0 XT. Kemudian tadi ada apa? Delta TF. Delta TF sama dengan KFM. Delta TB sama dengan KBM. P sama dengan mRT. Nah gitu. Diulang-ulang, maka hafal. Jadi ada soal nanti bisa langsung dapat. Oke. Dengan catatan P adalah sudah tekanan osmosis, osmotik. M kemarin-kemarin itu adalah apa? Molaritas. Molaritas dalam satuan molar atau sering ditulis mol per liter atau mol kali L pangkat minus 1 sama. Kemudian R adalah tetapan Rydberg, tetapan gas ideal. Yaitu tetapan gas sebesar 0,082 liter. Sebenarnya panjang lagi ini. Liter ATM, panjang ini, per mol Kelvin. Agak panjang satuannya. Biasakan aja membahas soal, hafal sendiri itu nanti. Kemudian selanjutnya T. T di sana adalah suhu, tapi hati-hati, harus dalam satuan Kelvin. Sudah. Jadi biasanya di soal kimia itu mau UTBK, mau UN, sering satuan suhunya dibuatkan derajat Celcius. Gitu dia. SBMPTN zaman dulu pun kayak gitu.
Jadi kita harus rubah, jangan pula lupa. Jadi kalau dibuat A derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? A derajat Celcius sama dengan, ambil A-nya, tambahkan dengan 273. Sering soal kimia. Pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, berarti berapa Kelvin? 27 lah tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Gitu dia. Oke, ini untuk tekanan osmosis. Pengembangan soalnya nanti akan ada. Setelah pokok bahasan ini, nanti kita bahas soal-soal pengayaannya. Gitu dia. Atau soal-soal yang muncul dari komentar kalian. Oke, jadi setelah dapat ini, mari kita buat contoh soal satu ya. Contoh soal. Mari kita perhatikan. Oke, ini dia. Jika 6,84 gram sukrosa, ada MR-nya. Udah, gak usah baca MR-nya, itu justru membuat bingung. Dilarutkan dalam air hingga membentuk larutan dengan volume 100 ml. Volume. Kemudian pada suhu 27 derajat Celcius. Ini tadi yang saya bilang selalu dalam derajat Celcius. Yang ditanya tekanan osmotik. Yang ditanya tekanan osmotik. Sengaja saya tulis di sini osmotik. Osmosis sama. Gitu dia. Jadi yang ditanya di sini adalah tekanan osmotik, yaitu P. Oke, sebelum ke situ karena ini ada Kelvin-Kelvinnya, jangan lupa 27 derajat Celcius itu sama dengan berapa? 27 ditambah 273 dalam satuan Kelvin sama dengan 300 Kelvin. Itu dulu yang pertama. Oke, selanjutnya langsunglah kita buatkan rumusnya. Karena yang ditanya adalah siapa tadi? Yang ditanya adalah tekanan osmosis, tekanan osmotik, sama aja. Langsung kita sambung kemari ya. P sama dengan M, R, kemudian T. Maka lanjut, M mencari molaritas yang kemarin. Ini ada gram-gramnya loh. Kan ada 3 rumus itu kemarin. Berarti gunakan rumus yang keduanya. Gram per mr kali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Nanti ini kan dengan membentuk larutan dengan volume ini. Dikali kembali kemari R, kemudian T. Jadi masih ini kemari R, ini tadi molaritas. Oke, berapa gram si zat terlarutnya? 6,84 per mr-nya. mr-nya 342 kali 1000 per mililiter berapa? 100. Sebenarnya ini satuannya apa? Mol per liter. Gitu. Mol per liter dikali R. Berapa harga R-nya tadi? Mana dia? Ini. 0,082. Atau tidak usah dulu kita pakai satuannya ya. Sebenarnya bisa aja sih kita pakai satuannya nanti biar nampak mati-matinya di mana, kan gitu dia. Atau kita geser kemari ya, nggak apa-apa. Oke, gramnya tadi berapa? 6,84 per mr, 342 kali 1000 per 100. Ini tadi satuannya molar itu adalah mol per liter kali R, 0,082 liter atm per mol Kelvin, kan gitu satuannya ini. Kemudian dikali T, T-nya ini Kelvin, harus dalam satuan Kelvin 300 Kelvin. Mari kita coret-coretan dulu. Mari kita coretkan yang ada di sini. Mol dengan mol, selesai. Volume dalam satuan liter, selesai. Kemudian suhu dalam satuan Kelvin, selesai. Hingga tinggal ATM, sesuai dengan pilihan. Oke, ini kemari. Nanti terlalu banyak dicoret ya. Gak apa-apa lah.
Langsung aja lah. 6,84 kali 1000 per 100 kali 10 ini. Kita buat dulu pelan-pelan. 68,4 per 342 dikali 0,082 kali 300. 0,082 kali 300 coret ini jadi kemari 8,2. 6,24 jadi 24,6 ATM. Jangan ketinggalan ATM-nya ya. Oke, setelah itu ini kemari. Seandainya kita buat gini, ini hasilnya 2. Kalau kita buat gini, kita buat komanya, hasilnya ya 0,2. 0,2 dikali 24,6 ATM. Atau ini pindahkan kan bisa aja lah. 2 kali 2,4. 2 kali 2,4, 2 kali 2, 4. Berarti ini berkisar 4, sekian ATM. Coba tengok di pilihan, ada yang seperti itu? Iya, hanya satu, yaitu siapa? Si C. Maka jawabannya C. Gitu dia. Oke, demikian pertemuan kita. Pokok bahasan kita tentang sifat koligatif larutan 1 tentang non-elektrolit. Nanti kita bahas selanjutnya untuk larutan elektrolit. Terima kasih.